Halo, halo, selamat malam. Tadi saya penasaran kok nggak ada suaranya apa-apa. Ternyata saya belum pakai headset, makanya bingung. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam juga Bos Narko. Selamat malam semuanya. Rame nih. Total yang join ada 250 orang. Amin. Amin. Halu dulu nggak apa-apa lah. Ini tidak berada asap rokok. Wah, live mana ini? TikTok apa iki? Oh, yes. Ya, terserah. Apa itu? Terserah apa itu? Nih, Kita kita denger Bos Narko bisik-bisik ya. terserah Kang Fauzi mau di live-in TikTok lah, mau di live-in mana lah. Nah, ini untuk umum. Selamat malam Bos Ari, selamat malam Bos Hanafi. Ini pada dari mana ini malam hari ini? Nah, ini dia akun kita. Saya ada DM Telegram. Kalau DM tolong ke WhatsApp aja. Karena lebih fast respon WhatsApp. Kalau Telegram itu saya jarang buka DM-nya. Biasa buka lebih ke grup-grupnya. Itu. Nah, ini floating adalah profit yang tertunda. 7. Nah, ini kan kemarin seperti sempat saya bilang turun, terus ada informasi untuk cut profit karena ada kondisi divergen pada saat itu. Akan ada kondisi divergen pada saat itu. Jadi untuk mengamankan dana, saya rekomendasikan untuk cek profit dulu, cut profit dulu. Dan benar, akhirnya dia fly terbang ke area resisten. Dan mantul lagi di resisten ini, mantul lagi, dia turun lagi. Resistennya cukup kuat ya, tapi berusaha diuji berkali-kali. Ini sebetulnya juga ada double top, tapi ternyata dia naik lagi, nggak berhasil break. Terus kalau GBP USD, nah sudah hampir sampai TP tadi pagi, cuman ternyata dia koreksi lagi dan hampir menyentuh stop loss. Kita di pagi itu udah naik hampir ya TP ini, kurang berapa poin ini? Kurang 170-an poin di balik arah. Ini kena resisten become support ini. Support become resisten ini. Nah ini soalnya pas lagi di luar, jadi nggak lihat. Kalau lihat mungkin saya TP dulu, cuman nggak lihat. Jadi ya mungkin akan kena stop loss ini muncul. Kemungkinan akan kena stop loss. Untuk CAD-JPY-nya masih saya hold, belum terlalu saya utak-atik. Tuh. Itu teman-teman semua untuk yang GBP USD-nya. Nah, yang audience jadi yang kemarin kita bahas nih, rising wedge, semakin mengerucut ya dia ya, semakin positif ini kalau mau nge-sell ini sebetulnya.
GBP USD pasti SL. Oh, di dunia ini tidak ada yang pasti. Dalam arti ya ini cenderung ke stop loss, cuman bukan masalah pasti atau enggak pasti SL-nya. Kalau mau mengurangi resiko, meminimalisir resiko, karena ini udah break ya bisa kita cut manual. Mungkin kalau lebih aman kita cut manual aja teman-teman ya. Kita hindari kerugian yang berlebih. Tapi sebetulnya ini oversold di area oversold di area support. Di sini juga ada area sideways juga sebelumnya. Nah, apakah bisa break atau malah mantul? Kembali ke teman-teman, mau tunggu dia stop loss atau tunggu dia koreksi terlebih dahulu. Mending layar, mending tag-nya layar. Yes, dia boleh. Terus ini XAUUSD tadi nanya XAUUSD. XAUUSD pergerakannya masih dalam koreksinya ya setelah kenaikan yang cukup tajam. Naiknya cukup tinggi. Lalu dia koreksi cukup dalam, kembali ke harga hampir 2000 jadi ke 1800 lagi. Nah ini kalau di time frame besar sih saya lihat belum terlalu kelihatan ada pattern-pattern lagi ya. Ya dropnya ini terus, tapi kalau di time frame kecil di M30 apakah ini membentuk penan? Nah ini pattern kesukaannya Bos Adin. Apakah dia membentuk penan sehingga nanti setelah drop penan terbentuk dia turun lagi? Mungkin bisa ya Bos Ade ya. Kalau saya lihatnya ada potensi akan koreksi naik Bos Arko, karena mungkin bisa tolong ke time frame H1 Bos Arko lebih ya, karena di H4 kan terlalu kecil-kecil. Nah di H1-nya saya lihat ini sih terakhir. Nah ini kalau diukur dari sini ke sini Fibonacci level di sini ini level 1618 Fibonacci, dan awal mula pergerakan sideways-nya itu dia ada candle-candle pembalikan arah harga sih. Jadi kalau saya lihatnya kemungkinan akan koreksi naik dulu sebelum, kalau memang dia masih kuat turun ya, sebelum dia turun lagi. Jadi ada kemungkinan koreksi naik dulu begitu. Oke. Iya, kalau ditarik dari sini juga ini area-area sempat jadi support, sempat jadi resisten become support, dan diuji lagi level harga 1830-an ini. 1832, 1833 dan belum bisa break. Sama mungkin nambahkan bawahnya Bos Narko. Di sini kalau saya lihatnya di sini sih. Ini saya rasa cukup kuat.
Antara dia mantul koreksinya di sini atau mungkin akan turun dulu baru dia ada koreksi naik. Nah, mungkin untuk solusinya saat ini kita tunggu ini aja. Tunggu dari apakah ini menjadi penan, break low, break supportnya, kita bisa nge-sell, atau dia break atasnya, artinya dia potensi koreksi. Lihat nanti candle dominannya seperti apa. Satu nunggu news di sell stop buy stop. Newsnya jam berapa? News apa ini? Saya jarang lihat kalender ekonomi. Ada jam 8.30 PM ada ini Bos Narko, ada retail sales. Oh, retail sales ya. Ya, sama manufacturing index itu ada dua yang bisa kasih high impact ke market sih. High impact news Di jam yang sama. di jam yang sama 8.30. Tujuan OP sell atau buy tergantung SMA yang mana, tergantung SMA 200. Kalau tadi kita bahas tentang moving average, tergantung simple moving average periode 200. Untuk gold tadi kita masih wait and see dulu. Yang kalau ini, kalau kita lihat ini support, resisten, dan dia menuju ke resisten, tapi ada potensi dia menjadi rising wedge nih. Meskipun yang dua ini ekor-ekornya ya. Tapi kalau masuk di A1 ya, ini teman-teman bisa lihat. Meskipun ini ekor-ekornya, tapi lumayan oke. Kalau ini kita mengabaikan ekornya ya seni gitu. Kalau kita pakai ekornya ya ini sama aja. Jadi untuk rising wedge yang seperti ini, ekornya panjang ini, menarik ya ini. Nah, ini kalau untuk UJ agak kalau dari pola mungkin bentuk rising wedge, tapi bisa jadi rising wedge ya walaupun belum terbentuk. Tapi kalau dari pergerakan harganya ini Bos Narko yang kemarin ini ada analisanya dari Bos Narko juga, uptrend channelnya kan. Ini kalau saya lihatnya, saya masih ngikut itu sih sebenarnya. Saya lihatnya kalau nggak salah di sini ya, kalau nggak salah kemarin Bos Narko sempat gambar uptrend channel di sini.
Jadi ini masih di area-area resistensi dan cenderung mau break. Jadi ya masih wait and see dulu kalau dari saya. Kemarin di TradingView ya. Poin-poinnya kalau nggak salah ini Bos Argo. Ini apa ini gitu loh. Kalau nggak salah ya, saya agak lupa juga sama daerah-daerah sini. Poin penarikannya. Tapi kalau saya lihat pergerakan setelah itunya, setelah beberapa waktu, lebih bisa dibilang sideways-nya ini di range cukup besar di 134.55 untuk resistennya. Makanya saya tarik garis hijau ini karena support become resistant, dan ini nggak gampang break kecuali memang ada new squad. Ya, jadi menurut saya ini memang nggak gampang break kecuali ada new squad. Tapi di satu sisi, ya ini ada pricing wedge yang bisa jadi potensi harga ini menjadi pergerakan bearish. Awalnya naik, bisa menjadi bearish. Poinnya di sini ya ini harus break area sideways-nya dulu. Dia sideways di range yang cukup besar kalau saya bilang, ya. Nih dia sideways di sini. Ini harus break dulu resisten atau supportnya. Dia harus keluar dulu dari sini. Meskipun dia dalam uptrend channel, tapi kita tahu sendiri meskipun di uptrend channel ya tidak selamanya langsung pantul gitu kan. Tetap ada kondisi ya kayak ini. Meskipun uptrend channel, di dalam uptrend channelnya ini ada resisten horizontal yang harus dia bisa tembus. Gitu. Kira-kira paham nggak teman-teman maksud saya nih? Ya mungkin tadi kalau kita bahas, saya share trading view-nya. Itu gimana? GPY. Nggak ada yang bilang di YouTube garisnya terlalu banyak, nggak jelas. Nah ini maksudnya pesade ya, trend channelnya. Nah tapi kan di satu sisi saya juga sempat gambarkan resisten 1, resisten 2-nya. Nah sempat ada yang namanya falling wedge di pergerakan sebelumnya. Setelah falling wedge ini ada identifikasi pricing wedge gantian. Namanya pattern bisa selalu terbentuk kapanpun. Nah ini teman-teman. Dan resistennya ini yang harus tertembus. Resisten ini cukup kuat. Ini kemarin sudah diidentifikasi dari waktu sebelumnya kan, resisten 1 dan resisten 2 ini. Harga masih tertahan di bawah resisten 1. Seperti itu. Nah, jadi saya lupa kalau analisanya pakai dua platform ini, kadang udah analisa di TradingView pakai MT4 ulang lagi, tapi nggak apa-apa, justru sering banyak analisa jadi lebih di luar kepala nantinya ilmu yang kita pelajari. Itu teman-teman. Nah ini sambil cari peluang nih. Kira-kira ada pair apa lagi? GBP, JPY, oke. GBP, JPY kita cari.
Nah ini. Ini dia. GBP JPY. Ini support-supportnya kelihatan romantis nih. Kenapa romantis? Karena seolah-olah kayak bisa terhubung dengan rapi. Kadang kalau kita sering analisa, sebelum tarik garis itu pikiran udah kayak bisa ada gambaran. Padahal tadi kan kosong nih. Tadi kan kosong. Cuman saya ngelihat, ini kayaknya lebih ke sejajar, simetris lah. Dihubungkan paling meleset-meleset dikit normal. Nah ini bisa jadi support yang cukup kuat. Terus ini, nah ini kalau kita hubungin garisnya kayak gini, dia sempat break dan koreksi. Kalau ini jadi symmetrical triangle, ini peluang yang cukup menarik untuk kita ambil buy. Dukung dengan pergerakan bullishnya beberapa waktu ini kan tajam nih. Set, koreksi dikit. Set, koreksi dikit. Nah, ini masih belum ada indikasi balik arah. Ini mumpung lagi koreksi. Mau kita nge-buy GBP JPY teman-teman? Bahwa ada yang, yuk kita nge-buy yuk, gitu. 0,1 lot yuk, gas. Gitu. Apa ayo kalau mau entry gas. Nanti kalau floating kan jam 8.30 kan ini kan news kan. Nah jam 8.30 nanti yang bagian kretek-kretek saya mau pijet yang kretek gitu. Jadi kalau floatingnya gede biar direlaksasikan pakai itu. Oke, kita entry ya. Gas tuh. Ya ini ada temen yang tanya nih, ada salah satu orang yang tanya, apakah bisa jadi head and shoulder? Nah ini ada yang tanya, apakah bisa menjadi head and shoulder? Nah, saya cari dulu, saya kurang menemukan head and shoulder-nya. Mungkin Bos Ade bisa bantu. Adakah head and shoulder di gambar chart ini? Kalau di GBP JPY saya rasa nggak ada sih Bos Narko. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oke, berarti kita nge-buy Bos Ade, oke kah di sini? Ya, mau ikut buy kah? Atau mau menyemangati? Saya nyemangati aja karena saya agak beda view-nya dengan Bos Narko untuk kali ini. Apa ada view lain kira-kira? Lebih ke ini sih Bos Narko. Dia cenderung seperti itu karena cenderung naik, tapi di sini masih belum bisa break resisten kuat. Jadi kalau buy ada peluang buy, tapi untuk jangka panjang. Saya rasa untuk jangka panjang karena masih ada kemungkinan kuat dia akan turun cukup jauh sebelum naik. Kalau view-nya dari saya seperti itu, tapi kalau mau buy pendek mungkin bisa di sini Bos Narko. Buy di area ini, stop loss-nya mungkin bisa di support sebelumnya dengan melihat ini uptrend, dan kan kita harapannya harga ya berhasil lanjut naik. Oke. Oke, kalau gitu kita bisa buy lah. Apalah. Ini ada analisa kan, kita didukung analisa, jadi don't worry, be happy aja. Siapa tadi? GBP, JPY. JPY. Saya ngomong JPY itu rasanya aneh. JPY gitu. Apa sih yang lagi ngetren tuh? Papoyo, oh, Papayo. Di TikTok, Bos Ade nggak pernah main TikTok, nggak tahu. Saya nggak tahu.
Teman-teman ada yang tahu nggak itu Babayu itu? Tahu tuh. Mas Madiu itu langsung Babayu. Butuh refreshing teman-teman. Jadi kalau kita terlalu sepaneng, nggak ini. Coba kita lihat dari ini ya, dari apa namanya, MetaTrader juga ya. Apakah MetaTrader ini analisanya bisa mirip atau beda? Oke, masih mirip ya. Oke, kita nge-buy tipis aja, stop loss-nya itu 900 poin, kita pakai 0,05 aja. Kita bui, terus kita letakkan stop loss-nya di sini sekitar 40-an dolar ini. Terus bisa banget hitungkan berapa poin TPSL, cuman nanti kita kelamaan ini. Cuma bisa sih, coba nanti tim NS bantu nih. Atau teman-teman ada yang mau membantu juga boleh nih menghitungkan TPSL. Terus kalau kita boleh Bos Arko, saya bantu. Mungkin bisa dibantu detail transaksinya juga, Bos Arko. boleh, siap nih. Nah ini transaksinya yang JPY ya. Ini sudah nih entry TPSL, TP-nya dengan Fibonacci. Nah, dengan Fibonacci. Sebenarnya kalau mau agak di hold, ini cukup sih. Ini pas di swing lows yang ini, swing low yang ini kan support become resistant. Ini support become resistant dianya. Ya kan? Dan kita letakkan di bawahnya. Saya rasa semoga ada potensi menyentuh TP kita. Terus kita ke Pak Bayu, iya po. Bos Budi ya tahu ternyata. Kita ke pair AUD USD, Australia dolar, USD dolar. Ada yang nggak tahu kenapa pair itu ditulisnya AUD, mata uang itu kenapa ditulisnya AUD? Ada yang nggak tahu? Kalau nggak tahu saya jelaskan. Karena ini umum, mungkin siapa tahu ada yang belum pernah join. Kita kasih pelajaran simple. Bila kalian kalau mau pakai, kalau mau dapat materi yang lebih dalam, sebetulnya bisa banget. Kalau dilihat dari daily ya teman-teman, saya kayak mencium aroma sesuatu. Aroma apakah itu? Nah ini kalau saya ada gambar gini mungkin teman-teman pada tahu. Ini adalah pattern gunung berapi. Ya, head and shoulder, benar. Kenapa saya bilang gunung berapi? Karena ujungnya nggak lancip, guys. Ini ujungnya nggak lancip, posisi. Ujungnya ini ada double top. Jadi sedikit ada kawahnya gitu. Nah, tapi kalau kita menghubungkan titik antara swing yang di shoulder left dengan shoulder right-nya, nah kalau ini sampai break, apalagi ini pergerakannya lagi turun, ya tadi kalau kita gambarkan berarti pergerakannya seperti ini. Ini left shoulder, ini headnya, ini right shoulder-nya, dan dia lagi turun drastis nih. Kalau ini break, garis yang dihubungkan dari swing-swingnya ini, swing low-nya yang shoulder left dan right-nya ini, peluang sell yang bagus. Nah, itu bisa menjadi peluang sell yang bagus. Kemarin ada yang tanya di grup juga, apakah tim NS ikut entry kalau ada signal? Nah, ini buktinya. Salah satu buktinya kita live trade ini. Peluangnya apa? Kita ikut entry, bahkan profitnya kita bagi. Ini akun yang kita tampilin. Nggak semua akun harus kita share ke teman-teman. Karena ada beberapa ya
punya pribadinya tim juga. Nah, tim analisnya kan juga tidak cuma saya sendiri. Ada Bos Ade, ada saya, ada tim lain yang selama ini saya cari tim, lalu saya bentuk menjadi sebuah tim trading juga, tim analis juga, ada yang kita kasih modal juga. Ya itu. Jadi mereka analisa diteruskan ke grup, Jadi hasil dari analisa teman-teman diteruskan ke grup. Kalau teman-teman memang punya ini peluang nih, kesempatan nih, yang mungkin siapa tahu teman-teman bisa tangkap. Kalau teman-teman punya skill analisa yang bagus, skill trading yang bagus, dan ada portofolionya, jadi bukan sekedar lisan, karena banyak banget yang ketemu dengan saya, ngomongnya jago trading, ngomongnya pun bertumbuh, kita tes 2-3 bulan ternyata zong. Nah, tapi kalau mau lebih cepat punya portofolionya, yuk kita sama-sama bisa kembangin. Siapa tahu NS bisa mensupport dari segi modal dan lain sebagainya. Itu. Yang penting punya portofolio. Dan untuk trading manual ya, kalau EA kan kita kembangin EA. Nah, di EA beda lagi. Kalau EA kita ada beberapa project yang bisa sama-sama menunjang ibaratnya benefit satu dengan yang lainnya. Nah, itu silahkan dimanfaatkan sama teman-teman lah. Nah, ini kita wait and see. Kalau ini AUD-USD, AUD ini kita wait and see nih. AUD-NZD kita wait and see. Supportnya jebol. Kalau kita bilang ya, kalau kita pantau ya, kalau kita bahas AUD-USD dan AUD-NZD, ini kan sama-sama pair Australia dolar ya, AUD. AU itu Australia, D itu dolar. NZD, NZ itu New Zealand, D-nya dolar. Mata uangnya New Zealand kan dolar New Zealand. Mata uangnya Australia kan dolar Australia. Terus mata uangnya Kanada, CAD, Canadian dolar, jadi dolar Kanada. XAU itu nama latinnya emas, ya bukan nama latin ya, bisa dia simbol dalam kimia. Iya, untuk X-nya itu menggambarkan logam, AU-nya untuk emasnya, benar kok? Ya, Aurum. X-nya logam, AU-nya aurum. Nah, makanya dulu nama salah satu EA-nya NS tuh sempat kita kasih nama Aurum Pro, karena aurum itu nama latin dari emas. Itu cuman proyeknya belum berhasil. Malah Earth Pro V5, V3 malah bisa dipakai di emas. Gitu. CHF kayak gini nih. Ini pair yang namanya saya lumayan suka, meskipun susah tapi saya lumayan suka. CHF ini kan Confederatio Helvetica. Franc itu mata uang Swiss ya, Swiss franc itu ya, mata uang Swiss. DPY ya Japan, Y-nya itu yen. Nah, bicara tentang AUD-NZD dan AUD-USD tadi, yang kita bahas dua ini kan, ini sama-sama mengandung unsur AU, Australia dolar, unsur AUD. Nah, ini mungkin bisa saja terjadi korelasi. Sama-sama mengalami Australia pelemahan. Setelah naik, rising wedge terbentuk, dia koreksi. Ini juga sama ini, ada kenaikan, terus bentuk head and shoulder, dia mulai koreksi. Apalagi kan terbentuk head and shoulder-nya ini juga di area resisten. Terbentuknya ini kan juga di area resisten. Nah, bentuknya dia di area resisten, didukung gitu loh. Jadi di area resisten terbentuk pola reversal. Itu kan lebih valid. Seperti itu. Kalau mau tes mental, namanya trading kan kita menganalisa nih. Sama, kalau kita kayak melihat peluang, kita melihat peluang itu benar-benar terang baru kita entry. Ini saya disclaimer dulu ya. Setiap trader mempunyai pilihannya masing-masing. Kadang kita bisa mengikuti insting juga dari kita yang mana kita udah lama di dunia trading. Artinya maksudnya apa? Bisa colong start duluan, oke, nggak masalah. Atau wait and see dulu juga sebetulnya nggak masalah. Nah, kalau mau colong start dulu, ya kita bisa nge-sell dulu. Nah, ini kembali ke teman-teman. Mau tunggu dia break dulu, valid dulu, atau mau
tolong start. Kalau Bos Ade nih gimana? Kalau saya lebih oke colong start sih, karena menurut saya konfirmasinya cukup bagus. Oke, berarti Gitu. kita kali ini sepaham, sepaket. Saya memang mau nge-sell sih. Kita ke sel 0,1 lot. Ini coba kita ngitung nih. Kita 0,1 ini ya 0,1 lah ya. Lah. Coba ini. Kita doa dulu lah. Semoga menghasilkan keuntungan yang baik. Biar teman-teman bisa profit semua, bisa merasakan cuannya, doanya itu. Untuk stop loss-nya saya letakkan di atas swing-nya ini, di swing hex saya letakkan di atasnya. Terus untuk TP-nya bentar, kita analisa dulu untuk TP-nya. TP-nya sementara kita pakai ini Bu ya. Mungkin di sini support. Nah, mungkin dari support ini. Ya, ini hampir 1:1 tapi lebih besar dikit lah ya. Saya naikin dikit biar kelihatan. Ini GU-nya kayaknya bau-bau mau stop loss ini. Semakin dekat. Nggak tahu tembus nggak. Kalau tembus ya udah, tidak ada yang perlu disesali. Nah, untuk yang ini, kalau misalkan ini TP, kita hitung dari swing-nya ini. Ini untuk menghitung take profit dari head and shoulder. Kalau sampai dia break, ya kisaran inilah. Nah, kita tidak pakai ujung, tapi kita naikin dikit. Nah, ini di support ini. Mana kok tidak muncul? Oh, ini masih turun, masih ada sini. Kita bisa pakai yang bawahnya. Mungkin sambil kita analisa ini, saya tertarik menganalisa kita cari dulu pendukungnya. Bentar ya, jangan komentar nggak jelas dulu ya, karena kita lagi tarik garisnya dulu, cari yang rapi dulu. Kalau udah terbiasa memang agak ruwet tarikannya, ya sudah terbiasa, matanya udah terlatih. Nah, kalau kita gambar channelnya seperti ini. Ini Bos Ade masih pakai ini atau mau bisa hidden dulu terminalnya? Boleh Bos Arko, silakan di hidden. Oke. Nah, ini biar teman-teman kelihatan. Nah, ini head and shoulder, tapi kalau kita lihat di sini dia masih uptrend sih. Nah, nanti coba ketika dia berada di area support channel, kalau dia ada tanda-tanda koreksi ya kita bisa TP dulu. Untuk targetnya segini, seperti itu. Naik.
Nah, itu signalnya udah keluar tuh teman-teman. Poinnya juga udah muncul. Ada pair yang mau di request? Mungkin bos ada boleh dibantu dulu, saya mau ke toilet dulu. Boleh. Boleh, mau request apa teman-teman? Kita kupas tuntas. Kita kupas tuntas. Teman-teman mau analisa bareng di pair apa? Atau misalkan ada yang lihat peluang, nggak yakin mau dianalisa ulang lagi ya nggak masalah. Atau sekedar penasaran kondisinya gimana nih? Siapa tahu ada peluang, nggak masalah juga. Request AUD CHF boleh. AUD CHF. Bentar, saya siapkan dulu untuk screen-nya. Habis ini gantian ya, Bos Iko, kayaknya ada analisa juga nih. Nah, seperti biasa nanti kita lempar ke Bos Diko juga. Oh ya, sekalian info tadi kita ada peluang juga, kita ada share peluang di Euro USD dengan teknik M30. Ya, teknik M30 itu salah satu teknik analisa yang kebetulan kalau teknik M30 itu yang menemukan, yang ngeriset langsung itu Bos Narko. Itu ada di Euro USD sudah running profit sekitar 150 poin. Jadi saya ngingetin untuk yang tadi ikut ambil peluangnya di grup IPNS Epic, bisa pertimbangkan untuk pasang SL Plus ya, atau diamankan dulu profitnya. Nah, biasanya kan ada juga yang tipe trader yang mengamankan profit dulu sebelum ada news. Nah, itu juga nggak masalah. Oke, kita coba analisa AUD CHF. Nah, kita coba ini dulu ya. Pakai chart yang polosan dulu. Nah, biasa, saya kebiasaan lihat di daily dulu. Jadi dilihat dulu kondisinya di daily seperti apa. Baru nanti turun ke time frame yang lebih kecil. Jadi kalau lihat di daily, kondisinya masih sideways. Kita langsung lihat aja, oh ini masih sideways. Ya. Dan sideways-nya itu terjadi di kondisi harga yang mengalami trennya ini naik selama ya 2 bulan terakhir ya. 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir itu yang di range waktu ini. Nah, dari pojok sini kiri ke kanan ini dia masih dalam kondisi uptrend kalau tren jangka panjangnya, tapi tren terkininya 1 bulan terakhir masih sideways. Ini kalau saya nggak salah ingat yang kemarin sempat dianalisa sama Bos Diko juga, awalnya sempat membentuk symmetrical triangle yang menginformasikan ya kondisinya non-trending atau sideways. Sampai akhirnya dia break resisten duluan, sempat mengalami kenaikan, tapi cuman sampai ini ya, nih sampai resisten sebelumnya sudah ada ini candlestick-nya ini bisa kita sebut sebagai candlestick shooting star. Jadi setelah ada kenaikan cukup kencang dari harga, ada candle ini berarti bisa menginformasikan akan adanya pembalikan arah harga. Yang mana yaitu harga berhasil berbalik arah. Yang awalnya naik menjadi harga itu bergerak turun. Ya. Jadi harga itu awalnya naik bergerak turun.
Kondisi saat ini gimana? Masih sideways. Jadi kalau yang tanya kondisinya masih sideways. Sebelumnya sideways dengan pola harga, yang sekarang ini sideways-nya bisa kita tandai kotak seperti ini nih. Nah, untuk peluang dengan penurunan harga yang cukup kuat seperti ini kan penurunannya kuat karena apa? Body candlestick-nya ya panjang-panjang, warna hitam semua. Dengan penurunan yang cukup kuat seperti ini, kemungkinan supportnya ini akan ditembus. Apalagi udah ada ekor-ekor seperti ini nih. Nah, kita tinggal tunggu aja nih. Ya bagusnya sekarang wait and see dulu sampai harga ini terkonfirmasi pindah candlestick berikutnya ya. Jadi pindah ke candle berikutnya itu ditutup di bawah level support ini. Itu bisa jadi suatu konfirmasi bahwa level supportnya memang udah ditembus. Lalu seperti apa? Ya ada support ditembus berarti informasi yang bisa kita dapat bahwa harga ini masih kuat turun. Bisa sampai mana? Kita bisa tandai di sini nih. Ini teman-teman bisa lihat ada support, ada support, ada support, support. Di sini ada support, become resisten, become support lagi. Nah, kalau harga ini bergerak turun, kemungkinan besar level yang dikejar sama harga, level tujuan turunnya harga itu ke level tersebut. Nah, jadi ke level ini nih 0.63005 ya 0.63.000 lah 63000 ke area tersebut ya. Nih takutnya saya salah baca harga ini. Ya 0.63005 di sini. Ini kalau terkonfirmasi break kemungkinan akan turun sampai area tersebut. Seperti itu untuk AUD CHF. Nah, beda cerita nanti kalau misalkan nih ternyata nggak jadi tembus. Ya, kalau ternyata nggak jadi tembus, kita wait and see dulu aja. Biasanya nih, ini kalau misalkan ganti ke candle berikutnya, ya ini kan masih running nih, masih bergerak atau masih running. Kalau pindah ke candle berikutnya, ditutupnya di atas level support, ya kita wait and see dulu. Berarti supportnya belum berhasil ditembus. Dan bisa saja di candle berikutnya itu muncul atau terbentuk candle pembalikan arah harga. Ya, terbentuk candle pembalikan arah harga dan harga ini mantul naik lagi. Yang namanya sideways ya dia kemungkinan akan naik turun terus di area sideways-nya sampai akhirnya level resisten atau supportnya tertembus. Sama halnya yang pola symmetrical triangle ini yang menginformasikan kondisi sideways. Sampai akhirnya ke break. Ya, sampai akhirnya break ini baru ada informasi ini berarti kuat naik. Tapi kalau sebelum di break ya dia akan naik turun di dalam polanya. Dan ini cukup rapi. Ya, cukup rapi walaupun kenaikannya tidak terlalu jauh. Dia lanjut sideways lagi. Seperti itu untuk AUD CHF. Ada yang mau ditanyakan lagi terutama untuk AUD CHF atau misalkan ada yang mau request pair lainnya silahkan. Kita kasih promo dulu aja nih biar semakin semangat. Hari Rabu, hari ini 1 hari plus dari hari Valentine. Nah, kita kasih diskon spesial buat teman-teman semua yang mau ternak akun karena ini masih minggu-minggu Valentine. Yang mau ternak akun ambil minimal 2 akun ya, kita akan kasih diskon 14%. Jadi silakan di DP dulu. Kita kasih cuma nggak banyak, cuma 10 slot aja untuk yang ikut live trade malam hari ini. Silakan dimanfaatkan 10 slot. Yang mau silakan di DP dulu, DP-nya
nggak usah banyak-banyak, 500.000 aja bisa dilunasi 2 bulan lagi dapat diskon 14%. Mungkin Bos Niko bisa bantu tulis tadi apa yang disampaikan atau Bos Ade. Sip. Terus buat info ke teman-teman semua yang belum join VIP bisa segera join. Masih bisa diakses secara gratis saat ini. Nantinya akan kita terapkan berbayar dan lifetime-nya itu 8 juta rupiah, tapi dapat fasilitas ya seperti yang teman-teman nikmati sekarang ini. Kita sebetulnya lagi trial fasilitas VIP, yaitu live trade-nya seminggu 3 kali, kita kasih support maksimal, bisa request analisa, bisa request ketika lagi floating ini butuh solusi seperti apa, itu kita siap bantu. Dan saya rasa harga 8 juta sangat worth it dan terjangkau karena teman-teman membeli pengalaman tim NS yang selama ini mencoba untuk bisa survive dan akhirnya bisa survive. Jadi kita udah mengalami jatuh bangun, itu jadi modal yang nggak kecil. Berapa ratus, berapa miliar yang kita habiskan di market untuk kita belajar soal psikologi, analisa, manajemen, mindset, sampai bisa seperti sekarang ini. Itu teman-teman. Setup gold running minus, apakah betul? Mungkin saya buka akun Charity dulu. Kita cek dulu. Kalau di tempat saya iya Bos Arko, 3 layer kalau nggak salah. Masih floating. 3 layer masih floating. Earns Pro Gold. Kita cari dulu yang mana yang gold. Di akun Charity ada nggak nih, Bu? Akun Charity kok saya lupa. Ada Bos Narto yang paling kiri. Oh, yang paling kiri. Nah, ini. Pro khusus gold. Tadi di Instagram juga ada yang komentar. Apa yang diposting cuma teori-teori doang, tunjukin dong akunnya. Loh, kita punya. Ya komentar itu nggak pernah ngecek aja. Asal komentar, ya itulah minoritas orang Indonesia yang punya jiwa sirik itu tadi. Nggak masalah. Ya, mereka biarkan komentar. Ampunilah mereka ya Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doakan yang baik-baik aja. Nah, ini setup gold-nya kita. Setup gold-nya kita. Terus ini floating 3 layer. Apakah khawatir? Jawabannya tentu sangat tidak. Karena 3 layer ini kalau TP kan menghasilkan cuan yang cukup lumayan buat kita. Ini juga baru 5% dari modal. Jarang-jarang kan setup gold kita floating besar. Nah, juga ini yang saya maksud. Esensi daripada ternak akun adalah ketika sedang ada yang floating, kalau kita hanya lihat satu akun, pasti akan dark deducer. Tapi kalau kita punya akun lain, kita geser nih. Kita lihat yang ini. Earns Pro Euro USD, P5. Nggak ada floating, hati kita tenang. Kita geser lagi ke pair lain. Audi USD yang Earns Pro versi 3. Cuma minus $2 ini running ini, bukan floating ini. Hati kita tenang. Terus kita geser lagi. Audi USD dengan Lazy Pro. Running minus $2. Satu transaksi aja. Nggak ada floating. Kita tenang. Nggak panik. Geser lagi. Nih. Nggak ada floating lagi. Meta Pro. Kita tenang juga. Geser lagi. Nih. Lazy Pro versi 2, cuma minus $3. Ini running, bukan floating kalau saya bilang. Hati kita tenang. Terakhir, apakah ini akan membuat deg-degan juga? Ternyata enggak. Cuma minus $0, teman-teman. Ini enggak ada floating. Floatingnya cuma di gold. Kalau kita lihat goldnya aja, wah 5%, biasanya enggak pernah. Tapi padahal cuma 5%. Tapi kalau kita lihat di outstanding balance, artinya semua dana yang ada di akun kita, 5% dari
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akun. Tapi salah satu akun 5%, ya floatingnya berapa persen coba teman-teman dihitung sendiri. Dari $7.000 minus $50, nggak nyampe. 1%-nya aja $70. Berarti ini minus 1% nggak ada. Setelah tahu gitu, setelah kita melihat seperti ini, deg-degan nggak kalau teman-teman yang nonton ini live trade-nya kali ini? Ini akun kita loh. Historinya mau buka-buka di story, monggo. Kita cek nih. Karena teman-teman yang pamer-pamer profitnya gila-gilaan, mana portofolionya? Apakah portofolio teman-teman sudah bertumbuh stabil? Kita nggak usah ngomong lama-lamaan ya. Kalau lama-lamaan, saya akun dari 2017 sudah ada. Dari mulai saya stabil itu juga ada. Tapi kita nggak perlu bicara lama-lamaan. Kita bicara stabilitas dalam menumbuhkan portofolio akun trading. Kalau kita bicara profit gede-gedean, tapi ujung-ujungnya kita MC lagi, akumulasinya masih merugi, ya buat apa kita pamer transaksi cuma beberapa minggu? Setuju nggak teman-teman kira-kira dengan apa yang saya sampaikan? Di sini kita bukan mau memecah mana yang pro atau tidak pro. Kita mau realistis, kita mau logis. Karena syarat menjadi trader yang bisa sukses adalah memiliki pemikiran yang realistis dan logis. Karena dengan kita realistis dan logis, kita memikirkan manajemen resiko. Kalau kita tidak realistis dan tidak logis, kita hanya memikirkan profit sesaat tanpa memikirkan resiko yang bisa datang kapan saja. Kita tidak bicara dengan hanya bisa melihat market bergejolak dari kalender ekonomi, tidak. Market bisa bergejolak kapan saja. Nah, seperti itu. Nah, kita bicara tentang portofolio. Kalau teman-teman nih beli emas batangan, mungkin tahun kemarin atau mungkin berapa bulan yang lalu, terus akun ini sudah dijalankan, kalau kita bicara historinya, akun yang lagi floating ini, yang goldnya lagi floating 5%, akun ini mulai dari bulan 8, akhir bulan, anggap aja bulan 9 ya. Bulan 9, habis bulan 10, 11, 12, 1, bulan 2 pertengahan. 6 bulan teman-teman beli emas batangan, apakah bisa profit 10%? Sedangkan akun ini 6 bulan profit 10%. Profitnya sudah di withdraw 9%-nya. Kita hanya bermodalkan EA dan VPS. 1 VPS bisa muat tuh sampai, kita paksa sampai 7 akun, karena ini akun prototipe-nya kita, akun yang buat kita sampaikan ke teman-teman, akun yang kita modali sendiri, operasionalnya NS yang membiayai, dan juga profitnya bukan untuk NS tapi disumbangkan. Nah, akun ini udah menghasilkan profit 10%, satu akun. Tuh, teman-teman kalau beli emas logam batangan, jual lagi pasti kena potongan kisaran 5%. Berarti angkanya udah nggak segitu. Misalkan ini kita bicara emas batangan, teman-teman udah kena 5% sendiri, belum bayar parkirnya. Beli, datang pulang bayar parkir, besoknya jual, datang pulang bayar parkir. Pas beli ngantongi emas batangan, OTW ke rumah, resiko jatuh, resiko dirampok, resiko ketelisut, apa bahasanya ketelisut, resiko hilang lah. Tapi kalau kita di MetaTrader, resikonya cuma lupa password, solusinya reset password gitu. Kalau emasnya ketelisut, solusinya tanya orang, yang orangnya ditanya kalau nemu belum tentu dibalikin, bisa aja dikantongin, dibuat dijual lagi buat top up diamond. Ya nggak Bos Niko? Nah, jadi coba deh mindsetnya teman-teman yang kadang komentar di IG, siapa tahu lagi nonton video ini mungkin cari bahan mau menjelek-jelekan NS, yuk kita sama-sama melihat dari segi yang positif. Kalau misalkan ada yang kurang baik, komentar berdasarkan fakta, kita akan memperbaiki diri. Tapi kalau kita bicaranya asal tuduh, nah itu saya kurang suka. Kita suka bicara by data. Tuh, terus kalau yang pair lain tadi nggak ada floating, pernah saya tunjukin juga historinya.
Nah, ini silakan dimanfaatkan. Mumpung Valentine tadi 14% silakan dimanfaatkan. Terus yang belum join VIP segera join dulu. Nanti kalau kita udah terapin berbayar, biar teman-teman nggak usah keluar biaya. Nanti teman-teman akan kita pindah dari grup lama ke grup baru secara gratis. Tuh teman-teman. Oke, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan atau kita bahas nih? Saya share dikit Bos Sarko. Oke, boleh. Mau tadi kan sempat saya singgung pas Bos Sarko ke kamar mandi tuh. Nggak tahu mungkin dengar juga apa enggak. Tapi kan saya sempat bahas teknik M30 yang sudah cukup lama Bos Sarko riset dan temukan tekniknya. Sampai sekarang masih dipakai. Nah, tadi saya info ada peluang yang kita share di grup. Nah, ini info aja udah take profit. Nah, jadi tadi sell di sini ya, sekarang udah take profit. Nah, ini saya update lagi. Tadi masih di sini pas Bos Narko ke kamar mandi nih. Nah, ini udah turun take profit. Ini salah satu teknik simple yang kita sampaikan juga di grup. Sudah kapan tuh Bos Narko riset kapan tuh, Bos? Saya lupa ya, udah lama ya. Iya, launching kan kurang lebih 2 tahunan. Ya mungkin dari sebelum corona. Saya update info aja ini udah TP. Ya, sebelum corona. Jadi selesai kita riset yang lain. Nah, terakhir yang saya pelajari, saya merasa belajar ya pattern. Nah, itu Bos Putu diinget malah nih 2018. Terus habis itu ke EA, ke manual, ke EA. Sekarang kan kalau yang manual kan lebih suka mengamati chart pattern. Kalau yang EA ya tercetus ide tentang akun. Itu pun juga dari hasil diskusi dengan banyak teman-teman yang di bidang sektor real, bisnisnya itu banyak. Kenapa nggak kita ambil konsepnya, kita pindahkan ke trading? Bisa nggak? Ternyata bisa. Jadi metode ternak akun. Nah, jadi betulnya kalau kita mau mempunyai pemikiran terbuka, kita akan mempunyai banyak kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang bisa mensupport apa yang kita kembangkan, apa yang kita kerjakan, apa yang usaha yang di bidang yang kita tekuni. Tapi kalau kita membatasi diri, oh cara saya yang paling benar, cara kerja saya yang paling bagus, orang lain tuh nggak bagus, orang lain salah, ya pemikiran kita tertutup seperti katak dalam tempurung. Kita nggak bisa berkembang lagi. Pemikiran kita terbatas. Nah, itu yang harus dirubah. Meskipun jangan sampai menelan mentah-mentah informasi yang kita dapat. Harus diolah dulu. Kembali lagi ke tadi, kita punya dikasih akal sehat oleh Tuhan, ya pakailah itu untuk menjadi pertimbangan ketika kita mendapatkan informasi, apakah itu logis atau enggak. Tuh. Teman-teman, tadi yang mau promo terakun silahkan langsung ke Bos Niko, lumayan turun 14%. Udah dapat diskon, masih didiskon lagi 14%. Karena ternak akun itu udah ada diskonnya. Bahkan yang 8 akun 5 tahun diskonnya itu 50%. Jadi harusnya bayarnya sekian puluh juta, jadi cuma berapa itu Bos Niko? Saya kurang hafal. Gabung link grup di mana? Oke, Bos Adri minta tolong link grupnya bisa dikirim ke kolom chat. Fasilitas grupnya, ya salah satunya kita akan ada live trade setiap Senin, Rabu, Jumat. Ya katakanlah 2 hari sekali kita live trade. Selain live trade, nggak cuma live trade ya. Selain live trade, kita juga membahas banyak materi edukasi di dalam grup VIP kita. Saya juga udah bikin banyak materi yang menarik untuk dipelajari, dan salah satu yang sedang saya tulis berdasarkan experience saya, jadi bukan ngarang tapi berdasarkan pengalaman, adalah menggabungkan psikologi trading dengan law of attraction. Law of attraction yang mungkin kita bisa bicara itu ilmu daya tarik alam semesta ini, ilmu tarik menarik alam semesta ini, yang itu bebas mau kita percaya atau enggak, tapi nyatanya saya pernah
mencoba menerapkan dan itu berhasil. Kalau di agama misalkan agama saya kan juga beragama nih. Secara KTP kan pernah ke gereja juga. Ada pembahasan tentang doa profetik. Doa profetik itu doa yang kita amini dan imani. Nah, itu bisa terjadi. Nah, sama. Kalau kita bicaranya nggak usah ke ranah agama ya, kita bicaranya ke hukum yang pernah ditulis oleh seseorang, meskipun ini buku, tapi juga banyak yang mengikuti. Dan mungkin kalau kita pikirkan juga bisa saja alam semesta ini mendukung apa yang benar-benar kita inginkan. Kita menginginkan sesuatu, kita berharap mendapatkan sesuatu. Saya dulu pengen banget punya kerjaan di depan. Nah, ini saya kasih bocoran-bocorannya. Kenapa itu terjadi di hidup saya? Pertama, saya pengen banget punya kerjaan di depan komputer. Pada saat dulu nggak tahu apa itu trading, taunya programmer, taunya profesor tuh penelitian di depan laptop tuh keren-kerenan gitu. Saya pengen banget punya kerjaan seperti itu. Dan saat itu pengennya udah dari SMP, karena SMP saya sudah ikut ekstrakurikuler. Thank you, minum dulu. SMP itu udah ikut ekstrakurikuler mempelajari komputer ya. Nah itu, ini saya nggak masalah kan cerita sedikit perjalanan hidup dan motivasi untuk teman-teman, atau teman-teman lebih tertarik bahas analisa aja. Kalau bahas analisa saja, jadi saya skip. Kita bahas analisa, tapi ini pengalaman dan jarang saya ceritakan. Nah, sharing ya. Kembali ke tadi, oke teman-teman, nggak apa-apa ya, thank you. Jadi SMP pengen banget sama yang namanya bekerja itu di depan komputer, karena lihat iklan. Kalau pada saat itu lihat iklannya Windows, lihat iklannya Microsoft, iklan internet, saya baru ingat. Jadi kalau pasang internet, orang kerja pakai laptop bisa bikin pesawat. Seingat saya iklannya gitu. Nah itu kan kayak, daripada sekolah saya mending beli komputer tuh, minta ayah beli komputer. Ya besok siapa tahu jadi buat sesuatu, siapa tahu bisa bikin pesawat. Itu yang tertanam di kepala. Makanya ingin banget kerja yang cuma di depan komputer kan. Pada saat itu laptop belum terlalu ngehit ya. Komputer masih tabung-tabung, itu masih mahal. Laptop belum ngehits. Nah, singkat cerita, SMA lulus, saya dapat kerjaan di temennya ayah, itu programmer website. Dia programmer website, program akuntansi, dan juga programmer software. Jadi dia emang pinter sih. Nah, saya kerja sama dia, belajar banyak hal, mempelajari ilmu baru, semakin tertariklah kerja di depan komputer. Itu di kondisi lulus SMA, orang tua bangkrut, nggak bisa lanjut kuliah. Tapi apa daya, namanya kerjaan nggak selalu lancar. Akhirnya tim itu bubar sendiri-sendiri. Saya mau nggak mau ikut kerja lagi sama orang lain. Dan saya masuk di sebuah pabrik, yang mana tadi bosnya, mantan bos saya itu habis ngechat saya tadi sore, gimana kabarnya? Sekarang di Surabaya ya, kapan-kapan kalau ke Solo, kabar-kabar kita sharing-sharing. Saya senang banget ketika, mantan bos ternyata bisa menjalin hubungan yang baik dengan saya yang dulu pernah jadi karyawannya. Bahkan posisi saya pada saat itu berada di posisi, kalau saya bilang di pabrik ya paling bawah. Kenapa? Ya bagian packing, pengemasan, dan juga bagian kurir, ngirim sampel kain. Itu di industri garment, printing kain. Nah, itu sama garment nggak tahu beda atau sama, tapi printing kain, jadi pakai roll gitu tuh. Dan singkat cerita, berapa bulan, kondisi yang tadi, keluarga lagi bangkrut tadi, ditopang dengan saudara, ada permintaan dari nenek untuk bantu saudara. Akhirnya resign, saya bantu saudara. Di situ selalu ada kegiatan yang saya bilang law of attract, karena di situ kan pada saat saya SMA lulus, saya kerja sama temennya ayah yang programmer itu, saya kan sering tuh menjelajah internet,
bacain itu. Nah, disitulah nemu law of attraction itu di situ. Jadi benar-benar ada keinginan yang paling menggebu-gebu yaitu tadi punya pekerjaan di depan laptop. Yang kedua adalah punya ninja. Pada saat itu siapa nih yang masih muda punya keinginan punya motor ninja? Saya yakin Bos Niko itu salah satu dream-nya mungkin dulu pengen punya ninja. Valid nggak itu Bos Niko itu? Nah, Valid, di Bos situ kan Arko. valid ya. Nah, di situ kan selalu dipikirkan setiap lihat motor ninja selalu aku pengen punya itu, aku pengen kebeli itu. Setiap lihat orang di mall kan biasanya orang-orang yang kerja di depan laptop kan sering tuh cari wifi gratisan di mall tuh. Aku pengen kerja kayak gitu, aku pengen kerja kayak gitu. Apapun kerjaannya yang penting di depan laptop pengen gitu loh. Sempat ada momen ya jadi rajin ke gereja juga, banyak berdoa, pengen seperti hidupnya ini diperbaiki, kondisi ekonomi keluarga diperbaiki. Pengen banget ketika dikasih rezeki lebih, ya rezeki ini rezeki orang-orang sekitar yang dialirkan melalui saya untuk diberikan ke mereka. Jadi bukan punya saya sendiri, itu selalu dibawa sampai akhirnya. Nah, titik baliknya mulai dari ada problem ketika kerja ikut keluarga, ikut saudara. Nah, saya nggak tahu nih teman-teman yang kerja ikut saudara, valid nggak nih? Kadang ada nggak enaknya, sering ada nggak enaknya. Nggak enaknya kalau okewo, sungkan, kalau kitanya salah, sana mau negur nggak enak. Kalau sananya yang salah, kita ditegur, salah paham juga nggak enak. Saya tahu itu mungkin yang dirasakan Bos Niko juga, karena Bos Niko itu adik sepupu saya. Adik sepupu? Oh ya benar, adik sepupu saya, bukan keponakan ya, adik sepupu saya. Tapi saya pernah punya pengalaman yang nggak enak juga gitu loh. Nah, tahun 2015 pernah ngerasain tuh Bos RP. Bang Yoks bilang valid. Nah, dari situ tapi saya gini, ada satu pelajaran untuk tidak boleh marah tanpa alasan yang jelas. Nah, itu saya terapin ke Bos Niko juga, yang mana kan di circle NS ini yang saudara saya Bos Niko. Cuman kalau salah ya saya tegur, jadi nggak boleh lembek, nggak boleh manja, harus tegas lah. Nah, kembali ke law of attract yang saya amini dan imani pada saat itu. Nah, ini sambil nunggu 10 menit lagi ada newsnya rilis, kalian kita hadapi newsnya bareng-bareng. Ini mau sambil lihat chart gimana nih biar asik nih. Nah, sambil lihat floating profit, floating loss ya. Balik ke tadi. Nah, saya amini, saya imani, saya selalu pikirkan, bahkan di tokonya saudara saya yang jualan alat listrik itu seberangnya adalah showroom motor. Bayangin tuh, orang pengen ninja, setiap hari jaga toko, di situ ngurusi lampu, kabel, dan lain sebagainya, tapi seberang jalan itu motor ninja setiap hari dijemur, dimasukin, dipajang, dimasukin. Kan kayak pengen banget, tapi nggak kesampaian. Nah, titik baliknya adalah ketika ada problem dan akhirnya bisa ada kesempatan untuk resign, karena pada saat itu sungkan. Saya orang yang sungkan untuk bilang resign. Nah, pada saat itu ada kesempatan untuk resign, saya resign. Story-nya mulai. Saya ketemu teman yang, ini loh, aku profit bukan dari laptop, malah dari HP aja. Karena di situ awal-awal Android mulai ngetren 2015 awal-awal Android mulai masuk ya, kalau nggak salah ya, itu HP saya masih Nexian Cappuccino, itu belum Android, itu masih Symbian. Kalau Bos Niko tahu nggak itu? Bos Niko kan juga suka gadget, itu masih Symbian kalau nggak salah. Nah, Android masih apa ya? A, B, C, bukan, itu sebelum Gingerbread kalau nggak salah, masih apa gitu, saya lupa. Nah, intinya disitulah awal mula apa yang saya harapkan tadi mulai terjadi pelan-pelan, mulai dari kerjaan di depan laptop sekarang dapat. Terus dulu ini juga salah satu trik, itu Froyo, Android Froyo, masih inget. Habis Froyo baru Gingerbread, terus itu Honeycomb ya kalau nggak salah ya, Pak
apa itu honeymoon apa nikong. Nah, kembali ke tadi, mulai tercapai, ninja juga pernah tercapai, meskipun setelah ada uang beli ninja juga ternyata tidak se-excited itu, bentar terus dijual lagi, tapi sempat ngerasain. Terus dulu hanya bisa lihat, wih punya Harley Davidson tuh hanya kalangan sultan ke atas, maksudnya hanya mimpi lah, ninja aja nggak kebeli apalagi punya Mugi. Kok ya ada kesempatan punya itu. Terus juga pernah, ini ya lucu teman-teman, boleh percaya boleh enggak, tapi ceritanya gini, mau untuk urusan mobil ya, saya dulu banget kan pengennya motor tuh ninja tuh, belum kepikiran mobil. Tapi saya dapat satu omongan dari salah satu saudara saya juga yang di dunia trading, yang saya banyak tanya ke dia. Terus dia pernah ngasih tip gini, kalau kamu suka, kamu pengen, kalau ada barangnya di sebelahmu, kamu pegang, didoakan, semoga suatu saat bisa kebeli. Nah, itu saya lakukan, saya pegang, saya doakan. Yang saya pegang pertama kali dan saya doakan adalah mobilnya dia. Jadi yang dia kasih tahu saya, koko saya itu kasih tahu saya seperti itu, langsung mobilnya saya pegang. Saya doakan suatu saat kebeli ini. Itu lagi kondisi belajar trading. Satu tahun kemudian, mobil dia kebeli. Mobil dia yang saya beli itu mobilnya dia. Itu Mazda 2 warna hijau tahun lama, yang masih sebelum Sky aktif. Itu kebeli. Terus singkat cerita, udah mulai bermasalah, ganti Mazda 2 yang baru. Terus habis itu singkat cerita sempat banyak kumpul sama teman-teman. Ini juga unik lagi, saya diajak ke acaranya temen itu makan-makan akhir tahun kalau nggak salah, makan-makan acara Christmas dinner gitulah. Nah, dia punya mobil Mustang. Jadi teman saya ini mabuk, nggak mungkin bisa nyetir, teman-temannya bingung siapa nih yang mau nyetirin pulang. Nah, kalau saya kan nggak mungkin inisiatif langsung pegang setir, nggak pernah nyetir, nanti kalau kenapa-napa mau diganti pakai apa. Akhirnya yaudah saya nemenin aja duduk belakang, meskipun sesak itu. Saya nemenin duduk belakang, ya seperti yang pernah saya lakukan. Saya pegang lagi, ya Tuhan semoga suatu saat ini kebeli. Dan itu 2 tahun kemudian baru kebeli. Setahun 2 tahun lah, hampir 2 tahun baru kebeli. Jadi saya nggak tahu ya, itu hanya cocok-cocokologi atau memang ya terjadi atas apa yang saya pikirkan. Dan kalau dari ilmu yang pernah saya baca, yaitu relate dengan law of attraction, ilmu tarik-menarik alam. Apa yang kita pingin, apa yang kita pikir, apa yang kita inginkan, apa yang kita selalu visualisasikan, sampai merinding, apa yang kita selalu visualisasikan untuk kita punya suatu saat nanti, pasti terjadi dan akan terjadi, itu bisa jadi kenyataan. Nah, itu Mazda warna merah, Bos Putu Edi tahu tuh. Bos Putu Edi ini salah satu yang follow saya dari dulu, jadi thank you buat Bos Putu Edi ini dah mengingatkan Mazda merah. Pernah nggak punya teman atau tidak? Pertanyaan yang menarik dan langsung saya jawab, saya pernah di posisi itu. Tapi ada 2 faktor. Faktor pertama, memang banyak teman yang kuliah, setelah selesai kuliah atau SMK, mereka keluar kota. Karena sekolah saya dulu terakhir SMK itu jurusan teknik mesin industri dan operator mesin industri. Yang mana kalau di Solo gajinya rendah, jadi mereka kerjanya itu ada yang di Jakarta, di Batam, di Jepang, ada yang ke Jerman, ada yang di kebanyakan ada yang di lepas pantai juga, kebanyakan di luar kota. Terus kalau yang di Solo, Mikael punya, Miko sih. Terus kalau yang di Solo itu ya pada sibuk sendiri-sendiri. Nah, yang saya rasakan pada saat itu adalah kalau kita benar-benar yang nggak punya, agak susah untuk bergaul, karena saya nggak tahu ya, mungkin orang takut dikira kita ketika nongkrong hanya minta ditraktir aja atau gimana. Nah, itu dulu aku ngerasakannya, saya rasakan agak susah di situ.
Itu pengalaman saya. Kalau bisa dibilang nggak punya teman setelah lulus SMK seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau tanya lagi, lah pas sekolah gimana bos? To be honest, SD, SMP, SMA saya adalah orang yang terbuli. Ya sedikit sedih sih, tapi faktanya seperti itu. SD, SMP, SMA saya sering jadi korban bully. Tapi detik ini nggak ada kepahitan lagi karena teman-teman yang pernah bully saya itu udah kayak ya udah, kalau nggak ada mereka mental saya nggak akan seperti sekarang ini. Saya mungkin mentalnya gampang sakit hati, tapi karena sudah sering dibully ya mentalnya udah apa ya, udah kebal gitu loh. Mau katain apa juga nggak terlalu peduli. Benar, ada telepon benar. Ini yang mau kretek-kretek nih. Halo Bose. Iya, malam. Oke. Enggak ada yang buru-buru. Masih aman. Nah, siap Kak Bapak. Enggak apa-apa Bose. Thank you banget. Siap. Ya, oke. Thank you Bose. Yuk. Mundur Pak, jadi waktu kita berbincang lebih panjang. Nah, jadi kembali lagi ke yang tadi, Law of Attract, dan itu lagi saya bikin sebuah bacaan singkat, meskipun nggak panjang, tapi siapa tahu tips-tipsnya bisa mencerahkan teman-teman. Yaitu market mulai naik turun ya, pergerakan harganya mulai kelihatan cepat ya. Ini kita lihat dulu. Ini mungkin kita yang nggak kepake kita hilangkan juga nggak apa-apa nih. Ini ada beberapa yang mungkin kita bisa jadikan peluang entry. Kalau di NZD ini kalau break nanti kita entry. Ini masih turun terus. USD CHF ini, terus ini JPP JPY, JPY, XAU. Nah ini XAU kan kita lihat yang tadi kita bahas, dia apakah dia membentuk penan? Cuman kalau ini saya mengidentifikasinya malah penan ini. Semoga sesuai analisa lah. Terus ini ada audit CAD. Nah, ini sudah nge-sell ya, audit jadi tadi kita udah nge-sell. 1 menit lagi sambil kita santai. Siapa tahu habis ini 1 menit langsung balik arah, take profit, langsung kita withdraw 50% saya transfer ke teman-teman. Nah ini udah merah nih GBP USD ini. Nah, udah cut loss yang GBP USD-nya drop, yang lain-lainnya mulai running profit. Ini mulai running profit nih. Di USD-nya turun. Ini akun total selama ini running profitnya $630, artinya 63%. Benar ya? Profitnya 63%. News USD muat. Nah, USD muat, head and shoulder-nya ini bisa berhasil nih. Terus Audi NZD turun. Kalau ini tadi ini malah break high. Kalau ini mungkin bisa break channelnya kalau ini menguat. Dan saya rasa tidak terlalu volatile. Nah ini Bos Ade nih. Ini sempat break low-nya,
namanya penanya ini. Nah, ini ada pertanyaan, pernah di IC market nggak, Bosi? Pertama kali saya terjun trading, broker yang saya pakai adalah Pepperstone, lalu beberapa bulan kemudian saya pakai IC market. Dan saya pakai IC market itu lama, jadi sebelum 2017 kalau nggak salah, 2016, 17, 18. Ini itu terakhir 18 saya off. Pernah pakai IC market. Kalau ditanya bagus nggak, itu broker yang bagus, tapi memang di Indonesia kurang ada perwakilannya, jadi kurang fleksibel kalau kita butuh sesuatu. Nah, ini ada pertanyaan tentang broker nih, mumpung bahas broker. Oh, kalau 2016 sama berarti. Ya. Ini mumpung bahas broker, boleh tanya tentang broker yang dipakai NS kan ya. Tingkat keamanan broker-broker tersebut bagaimana? Nah, kalau kita bicara keamanan, yang NS selalu lihat adalah pertama, broker ini regulasinya dari mana? Broker ini umurnya berapa tahun? Kalau baru setahun, 2 tahun, saya nggak berani pakai jujur. Kalau broker ini udah 5 tahun lebih, worth it lah. Artinya mereka udah 5 tahun survive membangun nama. Jadi regulasinya itu ya cari yang jelas. Dari Cyprus, ISEC, atau Belis, atau jangan regulasi yang Vanuatu atau regulasi yang tidak jelas. Ya, regulasi. Ini menarik ini kalau mau nge-sell gold ini. Kita sell gold aja ya. Lot kecil ya. Kita sell gold ya. Kalau ini segini, supportnya segini. Atau dia bisa menuju support berikutnya. Oke, kita sell gold. Karena bahas brokernya lanjut nanti. Kita sell gold dulu. Stop loss-nya kita letakkan di atas sini, minus $60 kalau nak stop loss. TP-nya kita kasih di sini aja, $91 ini. Nah, bisa dibantu catat itu. Wait and see ya, saya ini entry and set and forget. Entry and wait and see. Wait and see kena TP atau SL. Kembali ke broker tadi. Sampai mana tadi? Regulasi. Terus dia punya masa aktif sudah berapa lama, dia punya brokeran. Ketiga, histori perlu dicari. Broker ini pernah punya problem apa? Apalagi kalau sampai telat bayar dan lain sebagainya, ini perlu dipertimbangkan nggak 2-3 kali, tapi belasan kali. Oke, paham? Terus terakhir, untuk masalah broker, juga harus kenal orangnya. Nah, ini yang salah satu juga saya jadikan pertimbangan. Saya harus kenal siapa nih perwakilannya di Indonesia. Jadi kalau saya butuh sesuatu, ya saya tahu siapa yang saya kontak duluan, dan untuk membantu dengan cepat. Contoh, saya punya proyek karena akun, butuh akun lebih banyak, ya saya request. Saya butuh maksimum open transaksinya lebih dari 300 transaksi, ya saya bisa request. Saya pengen nggak ada no swap, ya saya bisa request gitu loh. Tentu semua itu ada negosiasinya. Contoh, saya bisa nih total dana di akun saya sekian ratus ribu $, tapi saya minta biayanya diringankan. Nah, itu salah satu benefit dari teman-teman menggunakan broker yang NS gunakan juga, karena negosiasi kita berlaku untuk teman-teman. Contoh, kita butuh nih lebih dari 10 akun. Mereka ACC kita, ya otomatis teman-teman juga ikut. Nah, contohnya seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin gitu dulu yang mau saya sampaikan malam hari ini. Udah berbusa mulutnya, asam lambungnya udah naik. Kita lanjut lagi besok Jumat. Mungkin sebelum itu saya mau share satu analisa dulu, Bos Narko. Oh iya, Mas Niko dilupakan hari ini. Mas Niko silahkan. Siap, saya share screen gantian kalau gitu. Ternyata masih error ini. Kalau di share screen malah dia nge-freeze.
Ya udah, nanti analisanya kirim ke grup aja Bos Niko. Oke, siap. Jatahnya yang join VIP berarti. Nggak apa-apa. Niat dan usahanya kita hargai semua. Kode update PC itu, wah, tempatnya Bos Niko laptopnya canggih kok, tebel canggih, spek gaming tapi casingnya casing buat kantoran gitu, Tahan banting. tahan banting itu. Cuman ya sekarang mungkin udah rodok umur lah. Apalagi ya itu. Ayo, hari ini 5 orang ambil paket ternak akun, yang 8 akun 5 tahun semua, kita upgrade laptopnya Bos Niko. Ayo dukung Bos Niko teman-teman, kasihan Bos Niko. Laptopnya mejen lah itu. Kita Ayo, bisa. Kita bisa. 8 akun yang 5 tahun, 5 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti tempatnya Bos Niko kita upgradein. Nah, nanti next live trade Bos Niko akan say thanks ke teman-teman semua. Oke, seperti itu teman-teman semua, nggak apa-apa. Bos Niko nanti analisanya bisa dikirim ke grup dan bisa kita update di grup. Siap. Itu teman-teman semua, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, kita akhiri ya sesi pada malam hari ini. Saya mau kretek-kretek dulu. Yang di Solo kalau mau kretek-kretek, beliau mau datang hari tanggal 17 kalau nggak salah. Siapa tahu ada yang mau. Katanya kalau dari tim NS, teman-temannya NS, teman-temannya Narko, harganya diskon katanya gitu. Kapan ke Medan? Nah itu bos saya tuh pengen ke Medan, cuman kadang kalau udah sampai Medan bingung mau ngapain nanti. Kalau yang misalkan bisa diajak table talk banyak nggak masalah. Cuman kalau yang bisa diajak table talk cuma 1-2 orang, nah itu yang nanti bingung kita sampai sana, malah ini nggak ketemu apa-apa, malah saya dugem di sana, nggak bagus itu nanti. bercanda. Bos Bang Yok sama Bos Johan di Medan ya. Bali fix awal Maret fix, bos saya tanggal 3 sampai tanggal 6 itu udah fix ke Bali. Oh Bang Yux dan Bos Johan di Medan ya. Untuk kita mau ini agendakan yang Medan, cuman coba info-info dulu di grup sekalian, siapa yang Medan mau table talk bisa hari apa. Saya langsung tiketing bulan Maret lah. Kalau bulan ini kan udah pertengahan nih, kerjaan masih agak banyak, nanti bulan Maret kita cus ke Medan habis dari Bali, daerah Pancing ya. Medan itu daerah mana ya yang ramai ya, ibu kotanya itu mana kalau Medan? Medan itu ibu kota ya? Besar dulu. Bukan ibu kota, maksudnya apa? Ini loh, Solo kan Semarang kan ibu kota. Semarangnya apa? Semarang itu apanya Jawa Tengah nyebutnya bahasa dia. Saya jadi ngeblank. Nah, ibu kota provinsi ya, ibu kota provinsi. Sumatera Utara itu ibu kotanya Medan ya, maksud saya itu. Ibu kotanya ya Medan maksudnya. Ya pengen ke Medan, banyak kuliner enak-enak katanya. Dulu juga pernah punya teman orang Medan. Saya pernah belajar trading juga sama orang Medan. Saya juga belajar trading itu maksudnya saya belajar, teman saya ini juga belajar sama-sama orang Medan. Dianya orang Medan maksudnya, sama-sama belajar. Terus juga pernah berpartner bisnis dengan orang Medan, tapi ya belum berhasil, belum lancar. Tuh, bolehlah teman-teman ke Medan. Kemarin ujian CTA juga teman-temannya banyak yang dari Medan loh, Certified Technical Analyst. Nah, kita aja mencoba sampai ke sana, itu masih dikatain cuma flexing. Nah kan ya gimana, namanya iklan harus menarik ya, tapi kan di sisi itu dinetralisir dengan edukasi juga. Oke teman-teman semua, demikian edukasi kita pada hari ini, webinar kita. Thank you banget yang udah join. Saya Narko Santoso mewakili tim NS, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di next webinar NSFX We Trade Better.
Bye-bye. We trade better. Thank you Bos Narko. Thank you teman-teman Thank yang you. udah join malam hari ini. Thank you Bos Nirko untuk usahanya. Ya, tapi nggak usah dipaksa. Oke, see you. See you.